Halo, assalamualaikum teman-teman dari Vlog. Apa kabar? Didoain semuanya pada sehat nih keluarga. Melanjutin lagi, kita sekarang masih ada di booth IOF yang ada di IMS 2022. Dan kemarin kita udah lihat mobil-mobil apa aja yang ada di sini. Pastiin ya, udah nonton video yang sebelumnya teman-teman. Dan sekarang, sesuai janji gua akan nge-review dua buah mobil yang menurut gue sangat spesial yang ada di booth IOF ini, di mana ini udah ada di sebelah kanan dan kiri gua, tapi gua akan langsung ngobrol dengan buildernya dan ownernya yang juga udah standby di sini, yaitu Pak AE Putranto sebagai Dewan Pembina IOF yang biasa suka dipanggil Bro AMP. Oke, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, Pak. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Thank kabar you, Bro Pak. Jiji? Alhamdulillah baik. Thank you loh Pak, ini udah berkesempatan siang-siang ini, terik banget, diajakin ngobrol, ngebahas dua buah mobil andalannya nih Pak. Iya. Siap. Teman-teman, ini mobil yang pertama, ini kalau kita lihat, ini basicnya Land Rover ya Pak ya? Iya. Tapi kalau saya lihat kayaknya dikasih nama nih. Iya. Namanya apa nih Pak? Namanya Monster MRCV. Monster Ya. MRCV. Ya, MRCV itu Multi Role Combat Vehicle. Memang ini sebetulnya dasarnya mobil bekas punya Kopassus. Tapi ini sudah hancur, mesinnya tinggal separuh, bodinya juga ringsek. Tapi saya berniat bahwa mobil ini akan menjadi berharga kalau kita tangani dengan profesional, dengan hati tentunya ya. Iya, setuju. Terlihat sih hasilnya ya, sih. Kenapa ada Monster? Karena saya perlengkapi dengan senjata 12,7. Jadi bisa menjebol perkubuan orang, dan ini juga menjadikan kedudukan yang ditangguh. Kenapa tangguh? Karena memang sasisnya itu sampai ke sasis semuanya. Oh, dia megang sampai ke sasis ya. Main dari untuk ini kedudukan dari senjata itu sendiri. Oke, wah menarik sih nih. Iya. Jadi Monster Multi Role Combat Vehicle ya. Iya. Asik sih. Ini basicnya berarti dari Land Rover apa Pak? Land Rover TDI 300 mesinnya. Tidak 300 ya, berarti dan di MRCV memang. Defender ya, Iya, dia Defender, ya. ya. Defender yang ini yang wheelbase-nya yang ini ya. Kayaknya yang 110 ya Pak 110 ya? ini. 110 ya? Iya, 110. Wah, asik banget sih Untuk ini. wheelbase-nya. Berarti kalau mobil ini kan dibangun nih di garasi sendiri ya Pak ya? Iya. AMP Garage. Iya, AMP Garage. Itu berarti emang konsepnya pengen ngoprek sendiri ya, ketimbang kayak coba nyerahin ke orang lain gitu Pak? Iya, saya lebih yakin, bukan saya tidak menghormati yang lain, tapi saya ingin membuat yang berbeda. Yang berbeda maksudnya bahwa ide murni kan dari saya, keinginan saya dan terkontrol dengan langsung. Karena setelah saya kerja jam 4 sampai dengan jam 11 nggak ada yang ganggu saya, khusus untuk menghadapi mobil-mobil ini. Jadi kalau udah selesai tugas gitu, langsung pindah ke garasi ya? Kecuali saya dipanggil pimpinan saya, baru saya tinggal semua itu. Yang lainnya mau nggak mau ya? Iya, bahkan keluarga saya juga maklumi lah. Gitu. Oke. Tapi kalau ngomongin passion ke mobil 4x4 nih Pak, atau off-road, itu sebenarnya startnya udah dari kapan sih Pak? Saya sejak jadi Komandan Korem 061 Surya Kencana. Ketika ada Sukhoi jatuh, saya jadi Komandan SAR-nya bersama Kabasarnas di daerah, kemudian dengan teman polisi. Kemudian 2 hari intinya saya belum bisa support makan kepada kan hampir 2.000 orang. Di atas itu 800, di Gunung Salak, di bawah partisipannya semuanya. Saya bisa kirim itu setelah 2 hari, ternyata saya tanya sama staf saya, Pak bisa dikirim pakai mobil apa? Ini Pak, saya nggak tahu, ternyata ini mobil yang ternyata tubular. Nah kalau kita lihat itulah mobil seperti itu. Oh tubular ya? Tubular. Pakai tubular, Nah, kirim dari makanan. situlah saya berniat, kenapa tidak saya akan besarkan mobil yang berjasa buat pelaksanaan tugas saya. Nah, dari situlah saya mulai. Awalnya saya motor ini motor dirt bike ya, saya, trail gitu. Pertama TS, kemudian yang 2 tak, kemudian Husqvarna. Oke. Nah, itu udah luar biasa itu. Tapi setidaknya udah main tanah ya? Sudah main tanah. Tapi baru ke mobilnya 4x4, tapi pas lagi operasi di Gunung Salak itu ya? Itu. Setelah itu saya sadar bahwa ternyata ada manfaat komunitas itu. Dan saya kembangkan selama saya jadi Komandan Pusat Pemulihan Perdamaian TNI, saya kembangkan 7 kali event nasional maupun daerah zero accident. Karena kebiasaan saya, tracking master kita panggil, sisi paling bahaya mana, dan semua saya datangin, saya ikutin. Nah itulah yang menjadikan semua jadi aman. Dan selesai kegiatan pasti akan berjalan sampai dengan akhir saya ikuti. Oke. Nah itulah cinta saya mulai.
Makin lama makin Iya. kayak ini ya, istilahnya racunnya makin menebar nih, racun off-road ya. Racun off-road. Sampai akhirnya ngebikin salah satunya mobil itulah ini terus ya. Pak Askar Kartiwa. Oke. Ya, yang ketua AF sebelumnya sowan ke tempat saya, minta saya sebagai dewan penasehat atau dewan pelindung. Karena saya mencintai mobil ini ya oke-oke aja. Nah, sehingga saya mau nggak mau kan harus bangun mobil. Nah, bangun mobilnya ya Black Satin itu yang dikenal CJ7 tapi mesin JG. Itu pertama ya, Pertama kali Black Satin itu ya. kolaborasi dengan teman saya Pak Fahrul ketika itu punya bengkel Cakra Racing gitu kan. Iya. Tapi ide dari saya semua, masukan dari saya. Oke. Ya. Sampai terus akhirnya udah lahir lagi setelah Black Satin tuh ada kemarin tuh yang Jeep Hybrid ya. Ya, tapi sebelumnya kami sudah ini yang ke-8. Oh iya ya, soalnya waktu itu saya juga sempat review yang Mazda, Mazda BT-nya. Ya, itu betul. Ya, mungkin teman-teman juga sempat nonton tuh pakai mesin 15 BT. 15 BT itu salah mobil satu gila sampai ya. sekarang masih kita pakai. Masih awet Iya, dipakai masih. ya. Kemarin juga Java Overland Ya, dibawa juga Javerland, ya, Pak ya. dia car service ngikutin mobil saya Angry Bird itu. Oh, ngikutin Angry Bird. Ya. Nah, kita kembali lagi ke Iya. mobil ini, Pak. Iya. Jadi kalau modifikasinya udah ada apa aja nih, Pak? Mulai kalau dari yang bagian Iya. depan, Pak. Depan ini murni dari saya semua, ide dari saya semua ini, Pak. Jadi ini saya bikin 3 kali. 3 kali ganti. 3 udah? kali ganti dan sama, saya tidak pernah simulasi. Awalnya memang dari karton, saya lihat terus kita coba ternyata ini kurang dan sebagainya. Kenapa dia akan knockdown? Karena sewaktu-waktu bisa dibuka. Jadi hanya ini jadi mobil yang lebih soft lah ya. Yang lebih nggak terlalu intimidatif ya. Iya, tahu ini Ini kan bisa orang dibuka. lihatnya mikir kan. Iya. Termasuk kemiringan ini pun kita ukur. Oke. Kemudian saya juga untuk pelindung lampu. Ya, ini pakai dari CNC. Oh Ya, iya. makanya di sini ada AMB Garage. AMB Garage-nya ada di sini di semua itu pakai bentuk CNC. ya. Ya, Oke, berarti ini bumper modular ya. modular ya. Ini sama bagian ini bisa juga sama. dicopot. Ya, ini juga kita untuk pelindungnya. Oh, pelindung bawah juga Iya, ya. betul. Oke. Ya. Terus tambah ada winch, Iya. foreign di Iya. sini. Udah pakai yang plasma ya, Pak ya. Plasma ya, karena Biar lebih aman di kita. Lebih aman ya. Ya. Oke. Oh, ini yang bagian ininya pakai aluminium, Aluminium ya. tapi tebal. Ini pakai yang 5. Oke, pakai 5 inch aluminium. Iya. Asik sih bagian depannya teman-teman, kayak Pak Putranto bilang, dia itu bisa dicopot-copot modular jadi kalau misalnya mau settingan yang lebih kalem gitu Lebih ya Pak ya, kalem, lebih soft. bisa dibuka bagian sini. Iya. Termasuk ini yang ke sampingnya juga ya. Sama, ya. Oke, Jadi kita mungkin semua ini melihat. dasarnya mendasari kepada sasis. Oh, Ya, nyambung ke sasis ya, semua. tidak ada yang ke bodi karena bagi saya itu hukumnya haram kalau off-roader bikin bangun kemudian ditempel di bodi, itu rasanya ya untuk keamanan kita bukan untuk Iya. siapa-siapa. Iya sih, benar Pastikan sih. guling berapa kali kalau bukan insya Allah lah aman gitu. Karena itu faktor utama pembuatan mobil karena konstruksinya harus kokoh. Benar-benar solid ya. Iya. Makanya semua ditebus sampai ke sasis ya. Iya, betul. Oke. Kita coba geser ke samping ya Pak Iya. ya. Wah, begitu ke bagian samping makin kelihatan lagi kendaraan tempurnya nih Pak. Iya. Dari bentuknya udah bukan seperti Defender normal lagi. Bukan ya. Ini Monster tadi ya, saya bilang monster tadi ya. monster. Heeh. Bener sih. Ini tadi kan kayak saya sempet lihat ini Iya. kan knockdown juga Iya, nih Pak. betul, Ini betul. knockdown. Ini ke bawah nih Bukan nyambung, juga, ke sasis. Ini langsung sasis. Langsung ke Ya, sasis. ini juga knockdown kan. Oke. Semua. Jadi tinggal ngelepas. Tinggal lepas. Untuk semua. rangkanya ini dibawa 8 orang itu belum tentu terangkat. Karena betul-betul apa itu namanya seamless. Lumayan ini ya, seamless, full seamless ya. Seamless tapi berat. Berat, kan buat safety-nya Iya, kan itu ya. penting itu. Jadi iya. pakai seamless semua. Betul. Oke, ini sekaligus juga buat pelindung juga Pelindung, samping iya, ya. untuk nyandar-nyandar aman. Buat nyandar-nyandar aman. Hobinya kita nyandar masalahnya. Hobinya nyender ya. di medan off-road tapi ya. Kena tebing tanah gitu-gitu ya Pak. Iya. Oke, nah sekarang buat pintunya ini juga nge-custom berarti ya Pak? Iya, ini custom juga. Ini saya pakai CNC. Oh, Jadi ini kita lepas, ngebolonginnya ini CNC. semua. Dan Saya lihat senang pakai Moorbout L karena memang saya munculkan. Ya inilah letak kelihatannya angker tapi menjadi elok melihat ini jadi manis gitu kan. nilai estetikanya nonjolin Estetika juga baut ada. L ya. Nggak asal-asal bangun mobil aja gitu. Dan saya lihat nih logo MP Garage ini di mana-mana ada nih, Ini teman-teman. bikin sendiri. Ini bikin- Oh iya, di Engsel juga ada. Iya. Bahkan di Engsel ini yang istilahnya nggak terlalu kelihatan, tapi tetap ya attention to detailnya diperhatiin. Iya. Oke, ini bukanya. Ya, tinggal tarik sini. Oh, Ya. tinggal tarik. Ya. Oke. Nah, ini juga bisa diangkat, lepas. Mm-mm. Di
bisa diangkat juga. Oh, bisa diangkat ya. Kalau nggak, saya kan jarang pakai pintu karena lebih lebih nyaman. Kalau di kendaraan militer tuh kenapa banyak yang nggak pakai pintu gitu ya, Pak? Ya, karena kecepatan bergerak. Oke, kalau jadi misalnya meninggalkan mobil dalam musim tertekan, kita ketembak, kemudian mungkin ada korban, mudah-mudahan tidak ada gitu kan, dia segera untuk berlindung. Jadi nggak ribet dulu. Nggak, buka pintu. Dia pakai tetap ada seatbelt. Jadi seatbelt tetap ya. Iya, pakai quick release ya. Pakai quick release. Ya, tekan begini dia lepas. Quick release buka, kalau nggak ada pintu kan dia bisa langsung keluar ya. Kalau kita kan wajib ini. Oh iya, benar. Safety-nya ya. Oke, nah geser lagi ke belakang nih Pak. Ya. Ini sengaja dibikin bolong gini biar enteng atau kayak biar adem di dalam Pak? Ini di samping untuk aksesoris, keseimbangan antara bentuk mobil dengan pelindung ya. Saya bilang pelindung, kenapa? Kalau kita sudah masuk hutan, itu kan kemana-mana itu, ranting. Nah, ini ada juga anak buah yang ikut yang membantu di sini. Di bagian belakang sini ya. Kalau ini lengkap, pakai militer, maka ada petembak, kemudian ada tam-tam amunisi, terus untuk tam-tam pembantu munisi yang meloading peluru di atas. Oh, berarti sebenarnya kalau kita ngomong jumlah krunya, kalau mengoperasikan kendaraan ini lengkap dengan itunya, berarti ada berapa orang? Ada 7, depan 2, di belakang 5. Oh, belakang ada 5 ya? Ada 5, Saya kira sesimpel kayak yang nyetir, terus di belakang 1 orang aja yang nembak itu, enggak ya? Bisa saja, tapi kan harus ada yang ngisi munisi kecepatan. Oh. Ya, kalau kita dalam pertempuran itu, salah satu dalam serangan itu, serangan tidak boleh berhenti. Dihajar terus. Misalnya ada satu sasaran yang besar itu yang dilemahkan dulu. Nah, tentunya kan support untuk yang membantu mengisi munisi kan minimal 2 orang, nggak 1 orang nggak bisa. Oh, jadi yang penembaknya tetap bisa fokus nembak aja ya, dia nggak ngurusin ya? Enggak, dia fokus. Karena kan dia dilatih sedemikian rupa. Kemudian ada yang ganti laras juga, karena laras itu dalam sekian ribu butir harus diganti. Kalau nggak nanti pecah. Panas dia, Pak? Ya panas. Karena lebih dari ledakan berapa ribu itu kan juga menjaga itu juga supaya tidak membahayakan petembak. Oh, itu dia makanya total bisa ada 7 orang di sini ya, karena masing-masing punya tugas. Tapi yang nyaman ya di belakang 4, di sini 2, jadi 6 orang. Karena situ ada untuk komunikasi. Khusus untuk komunikasi militer kan ada itu. Ada juga di dalam ya? Oke. Nah, tapi sebelumnya nih Pak, ini saya suka nih penempatan bannya di sini nih. Unik ya, jadi ada karakter. Cuma yang saya lihat ini ada 2 nih kanan kiri nih. Kenapa mesti ada 2 nih buat ban serepnya nih Pak? Iya, jadi gini. Kendaraan yang sesungguhnya MRCV, ban serep itu ada di kiri. Nah, di kiri dan terlalu menonjol. Ketika saya pengalaman bawa keluar di jalan raya, sempat nyenggol orang gitu kan. Sampai saya didatang ke bengkel, padahal saya nggak merasa bahwa nyenggol orang, rupanya ban yang nyenggol. Nah, dari situ langsung ide saya muncul, kita kedalamkan. Kemudian saya lihat dari jauh, kalau hanya kirinya nggak imbang, sekaligus untuk pelindung pada saat nyandar-nyandar itu. Nah, saya bikin 2, kemudian masuknya 2/3 ke dalam. Nah, itu ceritanya. Oke. Berarti ada faktor untuk estetika juga ya. Jadi bikin simetris kanan kiri. Kanan kiri. Sementara posisinya kalau asli itu lebih keluar. Full. Ini dibikin lebih ke dalam 2/3 supaya nggak gampang nyenggol di jalan. jalan Dan juga kalau nyandar-nyandar pun masih aman gitu ya. Oh iya sih, benar sih. Jadi saya buktikan senyandar sampai berapa derajat saya aman dia lewat. Masih aman ya. Ya kombinasi estetika sama fungsionalnya juga berarti ya Pak ya. Ya, jadi kita pikir itu. Oke. Mungkin sebelum kita bahas suspensi, saya pengen lihat dulu Pak ke bagian belakang ya. Kita lihat bagian belakang ya. Oke teman-teman, ini bagian belakangnya. Pintunya berarti yang di belakang nih segini biar aksesnya juga. Iya, meloncat dan ini juga bisa dibuka juga. Bisa dibuka. Kalau misalnya ada peserta ibu-ibu apa yang nggak bisa naik di sini juga bisa. Bisa ini ya. Iya. Lebih gampang masukinnya gitu ya. Oke. Ini kunciannya, menarik kunciannya. Dan ini radio komunikasi yang tadi disebut ya? Iya, ini untuk military spec, jadi radio khusus untuk komunikasi. Khusus kita komunikasi dengan instansi atau pada saat kita melaksanakan kegiatan tempur atau latihan. Kemudian Bro JJ nggak lihat kenapa ada lubang ini? Kayaknya bisa jadi meja sama taruh gelas juga, Pak. Ini untuk ngopi. Oh iya benar. Berarti mobil ini benar-benar
apa ya, istilahnya ngekombinasin nggak cuma kendaraan militer, tapi juga kendaraan off-road ya, sebagai rekreasi. Hal-hal yang kaitannya sama kita anak off-road tuh masih diterapin di sini ya. Karena bagian juga kalau sedang latihan, ada titik jenuh kan, operator itu nggak boleh ngantuk, ngopi dia, taruh di sini kopi, itu kira-kira. Itu sudah diukur, taruh nggak akan tumpah, jalan pun aman. Multifungsi ya, sekaligus buat tutup ini ya. Iya. Oke. Terus paling tambahan lagi ada lift jack ya di sini ya. Iya, lift jack. Kalau yang ini kotak amunisi ya? Ya, amunisi sekaligus juga kalau petembaknya kurang tinggi tinggal naik di atas untuk memudahkan bisa meninjau ke depan. Oh, sekaligus bisa juga buat ngeganjel ya biar tinggian ya. Kedudukannya juga kokoh. Kemudian lubang ini kita tutup dengan terpal, nggak dipakai, kita gulung pakai velcro. Oh, jadi bisa dibuka, digulung. Tutup, digulung ya. Oke. Ini berarti tiang utamanya buat pegang senjatanya itu ya? Untuk standingnya itu. Dan itu langsung ke sasis. Sasis ini kan sasisnya untuk military spec. Jadi berbeda dengan Land Rover yang lain. Dan ini sangat kokoh. Jadi betul-betul saya hitung, begitu kemarin uji coba nembak, tidak goyang. Betul-betul dudukan pas, bagus sekali. Dan nggak mundur gitu karena ya? Dudukan kalau nggak kan lemas dia begini. Jadi diikat beberapa tempat. Jadi semua besi-besian ini sebetulnya adalah pegangan supaya dia kokoh. Orang tidak berhitung ke situ, tapi saya berhitung. Gitu. Oke. Berarti ini sebenarnya kokoh bukan hanya sekedar senjatanya, tapi si orangnya juga posisinya tuh aman dan ini ya, stabil gitu ya Pak ya? Iya. Dia tinggal bidik, nembak. Wah, menarik. Ada di videonya, nanti bisa dipasang itu. Boleh, nanti kita bisa kasih lihat nih insertnya waktu pengetesan ya mobil ini ya. Jadi belakang, tambahan lagi aksesoris, ada winch belakang lagi ya Pak ya? Iya, ini saya balik. Jadi dia tidak bisa dipakai kalau dilepas dulu, kemudian kita putar 90 derajat dan kita pasang ulang. Sehingga ini pun kita buat untuk putar-putarannya juga. Untuk kalau narik dan sebagainya. Oke. Ya. Oh, modelnya gitu ya, miring kita balik, 90 derajat. Ini posisi ini yang kita balik. 90 derajat ya. Kalau nggak gitu nanti dia di atas keinjak-injak. Oh iya benar. Operasinya juga susah ya. Kalau gini kan gampang ya Pak ya. Dan ini untuk apabila ada anhang. Kita siapkan anhang. Ini buat colokan untuk menghidupkan electrical ini ya di anhang ya. Iya. Oke. Terus ini juga kita desain sedemikian rupa. Kenapa itu berbeda? Karena memang military spec. Jadi lampu-lampu itu military spec. Kemudian ini ada blackout juga. Kemudian yang ini khusus kita bikin dari CNC juga. Pakai CNC juga ya? Ya, ukurannya enak dilihat kan? Iya, benar sih. Tetap juga ada AMPG race. Ada AMPG race juga. Ini yang unik yang sebelah sini lampunya malah ada lebih satu ya Pak ya? Iya, memang di military spec seperti itu. Jadi ada fungsi tertentu yang memang digunakan. Kalau ini terakhir ini apabila kita mau nyambungkan anhang malam hari. Jadi nyala. Yang lainnya sama fungsinya. Nah, ini kelengkapan standar mobil ya? Iya, kalau itu ini khusus untuk menghidupin lampu-lampu anhang. Hal tertentu aja. Ya, kalau gerak malam baru pakai ini sama depan. Karena itu harus ada istilahnya itu blackout itu satu titik yang kita ikutin rangkaian malam hari. Dengan melihat titik itu mobil akan ikutin semua. Kenapa di military spec itu gardan itu ada fosfor? Kalau enggak, ini sudah saya push. Jadi dengan lihat fosfor dia akan ngikutin terus. Itu membantu dengan tembakannya ini. Karena kalau kita pakai lampu biasa tuh istilahnya bisa ketahuan musuh ya. Itu. Sama orang ngerokok saja. Orang mati terbunuh pasukan karena sembrono, dia merokok. Pada orang cuma bidik, yang penting 2 cm dari rokok pasti ada kepala. Pada saat begini, ya kan? Baranya makanya kenapa jadi prajurit tidak boleh merokok di daerah ini harus terdisiplin. Itu kira-kira. Wah menarik tuh, sambil belajar juga nih kita teman-teman nih tentang dunia militer. Kita mungkin bahas buat kayak kaki ya Pak ya. Kita geser lagi ya. Nah ini kayak kaki juga menarik nih Pak. Kalau saya lihat kayaknya ini nggak main-main nih buat kayak kaki nih. Pakainya apa nih Pak? Jadi untuk seluruh spare part untuk suspensi termasuk arm-arm dan sebagainya saya pakai Terra Firma.
Terra Firma. Ya, itu langsung dari Inggris karena kami juga punya channel ke sana untuk mengkomunikasikan spare part yang saya butuhkan. Sehingga mereka pun setelah saya bangun ini dari orang Inggris itu tertarik, dia minta mengcopy ini. Jadi dia dibikin juga sama sepupu-sepupunya. Ternyata dia tertarik dengan hasil karya ini ya. Ya karena setelah Monster uji ini. coba, habis nembak, masuk lumpur separuh, dia jalan aja gitu. Ternyata mereka tertarik. Tertarik ya. Gitu. Oke. Ya. Ini kan Terra Firma kan emang buat Land Rover ya berarti ya. Makanya dia emang udah benar-benar istilahnya nggak diragukan deh kenyamanan dan ketangguhannya nih buat Dan di ini mobil suspensi yang terbaru dari Range Rover yang ada. Terra Firma ini dia mencoba untuk meramu sedemikian rupa. Nah, kalau beruji pakai ini sama dengan naik Mercy. Rasanya kayak naik Mercy Iya, ya. betul. Boleh coba nanti. Jadi betul-betul suspensi enak tapi tangguh. Oke. Iya. Wah, menarik sih ya. Dia full coil spring ya, depan belakang. Iya. Travelnya juga lumayan nih teman-teman di sini lagi dinaikin. Dan kita jaga supaya nggak kelewatan. Oh, Kita tetap pakai stabilizer. ada stabilizernya juga. Supaya nggak terlalu ngangkat sekali. Nggak terlalu ini ya. Ya, karena kita mau senjata kan. Dilimitin atau. Ya. Tapi kalau misalnya mobil yang bawa senjata kayak gini bobotnya nambahnya signifikan. Ya, sekali dia sama? lebih turun. Iya, lebih turun lagi. Tapi nggak terlalu inilah. Hanya lebih kurang senjata itu bobotnya sekitar 60 kilo lah. Oh, masih oke ya. Masih Nggak oke. yang bener-bener Iya, sama satu orang lah itu. Iya. Bisa jadi lebih beratan orangnya sedikit juga. Iya. Kayak nambah orang satu berarti ya senjata Iya, ini ya. betul. Oke. Wah, Karena asik sih. dari 5 itu dia naik ke atas tinggal 4 kan, jadi leluasa. Oh. Kan gitu sebetulnya. Wah, asik sih. Dan ini tadi yang posisi sebelah kirinya Ya. ya, Pak ya. Kita masukkan ke dalam. Dan Dan di ini pun pakai sini- Wolf ini. Semuanya. Oh iya. Ya. Kita belum bahas nih buat velg dan bannya. Ini bannya pakai Badak badak ya, ekstrim, ukuran 35. Iya. Sementara buat velgnya ini pakai yang Defender yang Wolf ya. Ya, Wolf. Defender yang Wolf. Iya. Asik banget nih. Di catnya tetap warna hitam, Iya. tapi catnya yang kasar gini. Ya, nah, ini namanya. ini catnya Iya. cerita sedikit Pak. Iya. Ini catnya reasiin sendiri Pak. Iya. Kalau ini saya bersama teman dari Pak Yudi dari Calypso. Oke. Kemudian kita sudah belajar, hasilnya yang nanti kita lihat. Oh, yang Nah, itu berikutnya ada. nih. Terus ini mudah perawatannya. Karena kalau yang cat tekstur yang biasa, begitu dia kena tanah, dia akan sulit, akan hilang. Minimal bekasnya kan. Kalau ada ini bekas. begitu kena, dia akan jatuh sendiri, kering, tinggal bilas rapi-rapi, setelah itu baru perawatan. Jadi mudah. Maintenance-nya Ya, lebih dan enak ini ya. daya kekerasnya lebih keras dengan yang cat yang lain. Oh. Ya, lebih keras dia. Ya, kalau Ini mau yang agak benar-benar- halus, yang di sana agak kasar. Oh, beda ya grade ini ya. Ya, ini juga Kasar ya? kita ini yang nomor 1, ini yang nomor 2, yang nomor 3 ada yang lebih kasar lagi. Jadi kita Oke. bikin ada perbandingan. Oke, jadi nggak sabar lihat yang sebelah nih abis ini. Tapi mungkin kita coba, saya pengen duduk ke dalam dulu Boleh, kali ya. Boleh, boleh. Kita coba ya, Iya. mungkin kayaknya Di enaknya sana, di sebelah sana. kanan nih. Kita Sebelah lihat kanan. dalamnya nih. Iya, Oke. oke. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Wah. Ih, sedap. Wah, posisinya pas nih. Ya. Nggak perlu di style-style lagi. Ya, ini tetap masih bisa naik turun juga, maju mundur. Maju mundur tetap tapi bisa ya? Ini majunya, karena ini sudah saya bikin maksimal Oh, besar. Ya. ini sudah aman sih segini sih. Ya. Kita tutup dulu biar lebih berasa lagi mau nyetir. Ini ditekan aja. Oke. Wah, ini yang menarik. Saya langsung ngeliat ke bagian sini nih. Ya. Buat tombol-tombol apa aja nih Pak di sini Pak? Ya. Untuk yang depan ini khusus untuk untuk locker. Untuk locker. Iya, tapi pakai bukan air locker ya. Dia sudah kayak drift itu. Oh, oke. Kemudian untuk yang ini adalah untuk lampu-lampu, panel lampu, kemudian juga Lampu-lampu. untuk air dan sebagainya, terus untuk water. Nah, khusus ini yang menarik adalah Mm-mm. ini adalah fan Fan. mini. Ini menghindari apabila kalau kita berdebu, Mm-mm. maka ini khusus akan lari meniup ke arah pengemudi dan sini, sehingga debu itu cepat pergi. Oh, oke. Jadi pendorong debu ceritanya. Pendorong debu Iya. ya. Saya ini terinspirasi dengan kokpitnya pesawat tempur Iya benar. dan semua di Kayak atas. kokpit pesawat tempur. Apalagi kita suka main di air kan? Iya. Nah, itu dia. Kalau ada di bawah kan takut kena ini ya, Iya, takut kerendam betul, gitu. betul. Jadi dilariin ke atas semua ya sini Iya. ya. Iya. Oke, wah nih Bro Putranto nih, wih, sedap. Sama juga ada tutupnya. Oh, MXGP, ya. di joknya juga ada nih. Ini berarti joknya juga Iya. custom lagi ya? Iya, custom, semua custom ini. Custom lagi. Iya. Wah, asik sih. Wih, udah berasa. Wih,
Berasa mau balap nih, seat belt-nya Iya, banyak belum nih. start. Nggak Iya, apa-apa, iya. tinggal di setel aja. Wah, asik sih. Sementara kalau mobil ini gearbox TC-nya ini bawaannya ya Pak ya? Bawaannya asli. Bawaannya ya? Iya. Dia 5 speed, Iya. dan kalau Defender itu dia kan bisa ada di vlognya ya? Iya, di vlognya nih. Ada di Iya, vlognya. Iya. Ini sih sebenarnya nggak perlu dimodifikasi, emang Iya, bawaannya sudah udah jalan. handal Iya, ya? makanya Udah. kenapa saya berani pakai mobil ini gitu. Oke. Nah, kemudian juga apa istilahnya itu mobil ini ya sudah ada custom ya. Yang murni hanya mesin aja, cuman mesin itu saya ganti total baru semua. Oh, mesin nih, di rebuild lagi? Iya, rebuild semua. Oh, rebuild lagi. Jadi diganti semuanya untuk apa itu namanya, silindernya, Bagian internal Iya, mesinnya iya. ya? Kemudian khusus yang terpenting di dalam mobil lama, pesan saya adalah jangan pernah menggunakan radiator yang lama. Oh, oke. Itu kan pengalaman berkali-kali saya overheat. Nah, saya sekarang pakai baru dan modifikasi dari 3 ply menjadi 4 ply. Oh, ini 4 ply dan radiator baru ya? Iya, Oh, pakai aluminium. Itu aluminium, pendinginnya iya cepat. sih. Dan udah nggak mikirin masalah ada rontok-rontok karat lagi Nggak ya? ada sudah ya. Oke. Dan ini yang sudah naik ini orang Amerika, orang Inggris, karena dia kemarin waktu latihan bersama dengan Garuda Shield, saya bawa ini. Ke bawah ini, Iya, jadi dan pada saya nyobain. nembak juga pakai ini. Oh, Wah, mereka iya. kagum lihat ini mobil dari mana ya, kita bikin sendiri. Nah, nggak percaya dia. Percaya. Gitu. Wah, sih. Tapi ya salut lah, mereka seneng. Seneng ya, Apresiasi. surprise ya. Iya, betul. Surprise ya, general offroader juga ternyata. Pasti ngelihat cara bawa Iya. nyetirnya kan kayak, wih kok ini pasti bener nih Iya, gitu kan. tapi lah- Pasti ada cerita kayak gitu tuh. Iya, ya ada cerita sedikit tuh di mana di Australia kan. Saya datang berkunjung, kemudian disambut dengan mobil off-road karena saya tahu off-road. Oke. Tapi tidak semuanya tahu. Begitu saya bawa mobil itu, pelatihnya itu dari orang sipil bawain kita. Oke. 3 rintangan saya lewat semua. Rintangan yang terakhir dia nggak mau lewat. Nah, kemudian saya lewati. Semua prajurit tentara, jenderal-jenderal tepuk tangan. Saya tanya, kenapa tepuk tangan? Kemarin dia coba nggak lewat, Pak Putranto lewat. Bukan apa, karena mobil juga bagus. Oh, ini gak bagus. Mereka juga sama mobilnya, ya cuman mungkin mereka ragu-ragu ya. Gitu. Menarik sih. Itu ya mungkin juga nggak disangka juga kalau misalnya tahu balik di Indonesia hobinya emang off-road Iya. terus tiap minggu. Wah, pantes sih emang. Saya bener. bilang sama mereka, jenderalnya aja gini, apalagi yang pengemudi-pengemudi ngakak semua dia. Wah, menarik sih. Iya. Siap. Oke. Oke. Mungkin sekarang kita ngelihat ke bagian mesin ya, Pak Iya, ya. iya. Oke. Oke. Oke, ini Join dia aja, Bro. mesinnya, teman-teman. Ini berarti mesinnya TD 300 ya? 300 ya. 300. Ya. Oh ya, ini ada Kang Marcel di sini. Yang kuncen yang ngebantu Pak Putranto ngebikinnya nih. Semua spare part saya tinggal bicara dengan Pak Marcel. Bro, kirim langsung beliau. Bahkan ya Pak Marcel, mereka malah bikin ini juga contoh ya. Kopi Nyontoh satu. ini ya. Jadi nyontoh ini ya. Iya. Oke. Ini berarti kalau mesinnya ada yang dimodif nggak Kang? Apa lebih ke nyehatin aja? Nggak. Ini kita menyehati semua, cuman satu prinsip. Turbonya kita ganti geret. Oh, turbo aja ya? Ya, Bro, ya. Upgrade ya? Di upgrade garage, kemudian selangnya juga kita selang yang semuanya jadi satu. Silikonnya kita ganti. Oh, Iya. Itu. ini asli 4x4. Ini mereknya lucu juga. Iya. Ini dikirim dari teman dari UK khusus. Jadi udah Di satu paket. satu paket buat TDI 300. Terus untuk ya. Buat Untuk Jadi gitu. kita nggak potong-potong lagi Ya. udara Jadi, apa buat ke radiator nggak. Istilahnya sudah presisi. udah presisi, Iya. emang udah kitnya untuk Iya. mesin ini ya. Hanya yang saya ganti untuk turbonya pakai Garrett, kemudian sama ini saya bilang aluminium. Radiatornya ya? Radiator aluminium bekas 4 ply. Radiator aluminium yang 4 ply ya. Iya, 4 ply. Jadi sih sekarang nggak ada gejala overheat gitu ya, aman ya? Iya aman, Aman ya? Selama ini kita pakai aman, bagus. Oke. Dan mesin ini kan juga salah satu yang mesin favoritnya ya di Defender ya Pak ya? Iya, untuk diesel ya. Untuk yang dieselnya Diesel, kan iya, ya. iya. Dan kalau di militer tuh juga banyak yang pakai kan di luar Iya, yang ini kan ya. rata-rata pakai. Kan ini kan mau untuk mobil tempur ya. Ya saya kan nggak ngerubah karena spek ini sudah bagus. Tapi saya upgrade.
itu saya upgrade. Upgrade-nya juga Iya. kan nggak terlalu yang Enggak, ini, iya. jadi Karena sudah pada dasarnya sudah oke. udah cukup ya, udah lebih Iya. dari cukup ya. Iya, Iya sih, betul. emang udah proven di militer, jadi Betul. ya udah nggak perlu terlalu gimana-gimana ya. Saya dikasih mobil rusak apapun, Mm-mm. prinsip saya adalah harus menjadi berharga. Ya karya itu yang paling mahal kan, ide Iya. itu yang paling mahal kan. Nah dengan ide-ide inilah kita menjadi nyaman. Imun naik terus. Imun naik terus. Imun naik terus. Itu yang sering disampaikan tuh ya. Iya. Imunnya yang Ini penting ya. 3 kali ganti ya ini kan? Ya. 3 kali Karena ganti. datangnya mobil ini nggak berbentuk. Gak berbentuk. Oh. Bentuk. Nah, Pas, ini saya ganti. Latihan, wah udah hancur lah. Hancur. Body dan segala macam. Sampai akhirnya seperti Kenapa ini. saya bilang ya. jadi monster? Ya, monsternya betulnya ke sosoknya itu betul-betul monster. Kenapa saya cat hitam, yang satu kasar, satu agak halus, terus tampilannya ditambah lagi untuk senjata. Jadi betul-betul ini mobil ini monster. Ya, namanya yang punya ya suka-suka aja bikin kan. Tapi yang saya senang mobilnya semuanya dikasih nama nih. Jadi ada Iya, karakter gitu iya, kan. iya. Orang-orang juga jadi tahu oh ini black satin. Iya. Ini Ada- hybrid ada gitu tujuan kan. semua. Iya sih. Tapi apa namanya? Mungkin juga buat teman-teman tahun lalu kita sempat review juga hybrid kan di dalam ya. Iya. Hybrid udah sempat kita review juga waktu itu yang Mazda double cabin juga udah. Iya. Nah, sekarang jadi Pak Putranto nih bikin mobil baru lagi lanjutan dari hybrid Ya, namanya Conqueror ya Pak ya. Conqueror Jeep. Conqueror Jeep dan Iya. itu yang kita bahas ya sekarang ya Pak ya. Iya. Oke, ini yang menurut gue juga luar biasa dan mungkin jadi klimaks ya dari video ini. Kita mungkin langsung bergeser untuk lihat yang sebelahnya ya Pak ya. Iya. Oke.